حي على الفلاح. Celaka 12 nih Firaun, sudah mati pun mau jumpa beli kartis juga. Al-Fatihah ala ma'nawaina wa ma'nawabi aslafuna wa ila hadratin Nabi. Kisah pada zaman dulu antara ulama dan umara enggak kompak. Ini dulu saya bertanya-tanya, wahai ayahanda, wahai imam besar, wahai guru kami, wahai panutan kami, apa salahmu? Jauh-jauh kapitra ada di situ. Oh, saya kira ada. Memang berisik mati-matian. Begitu diangkat jadi calon legislatif dari partai PDI, langsung berubah haluan terus. Itu satu contoh. Jadi nggak usah jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahibba'il kiram, kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh yang sangat saya cintai dan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh umat Islam, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang pada malam hari ini telah ikut hadir bersama di lapangan Monas ini untuk berdoa istighatsah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan agama, bangsa dan negara. Untuk itu kita berikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, khususnya kepada seluruh pimpinan DPP Front Pembela Islam, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dan seluruh jajaran dari pimpinan pusat FPI, dan teristimewanya untuk seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi DKI Jakarta, yaitu Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas dan seluruh jajaran pengurusnya. Dan tidak lupa kepada seluruh para imam FPI yang ikut hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan secara istimewa dengan penuh rasa mahabbah saya sampaikan penghormatan saya dengan penuh kerinduan kepada ayahanda yang tercinta Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Begitu juga para guru-guru kita semua, orang-orang tua kita yang kita cintai, Al-Muhtaramun wal-Mukarramun, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Tayyib Izzi, Kiai Haji Endang, Kiai Haji Khattat, dan begitu juga Dr. Haikal Hasan, dan tidak lupa dai kita yang sangat kita cintai, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustad Abdus Somad, dan begitu juga Gus Nur yang pada malam hari ini hadir bersama kita. Kita doakan agar mereka semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba'il kiram, kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini adalah untuk kita menyampaikan istighatsah, doa kepada Allah untuk keselamatan agama, bangsa dan negara kita. Ingat bahwa doa sebagaimana disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman.
La yuraddul qada illa bid-du'a, dan tidaklah qada ketentuan Allah itu bisa tertolak kecuali hanya dengan doa. Karena itu jangan tinggalkan doa, jangan lupakan doa, baik di saat suka maupun duka, di saat senang maupun susah. Apalagi kondisi saat ini untuk bangsa kita yang sering diterjang berbagai macam musibah. Banyak-banyaklah istighfar, bersolawat, memohon ampun kepada Allah, berdoa, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dan sebagaimana kita ketahui, saat ini sedang terjadi musibah. Setelah adanya gempa besar di Lombok, kali ini ada gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, yaitu di kota Palu, begitu juga Donggala dan Mamuju, yang juga telah menyebabkan jatuhnya korban. Untuk itu semua, saya mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam khususnya, dan kepada seluruh anak bangsa, ayo kita peduli. Duka mereka adalah duka kita, susah mereka adalah susah kita, penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Tidak boleh kita berpangku tangan, berdiam diri daripada penderitaan saudara-saudara kita seiman dan seakidah, serta sebangsa dan setanah air. Ingat pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya hubungan, melekatnya hubungan antara orang-orang yang beriman, di mana beliau mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa balagad da'wah wa balagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Ibadallah, Nabi menyampaikan matsalul mu'minin, perumpamaannya orang-orang yang beriman, fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam hubungan kasih sayang di antara mereka, pergaulan, kedekatan di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Idza staka minhu udwun, kalau salah satu tubuh mengeluh karena suatu penderitaan, saudara, apa Nabi katakan? Saudara, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh jasad akan ikut mengeluh, akan ikut merasakan sakitnya anggota tubuh yang sakit tadi, bisahari wal humma, sampai mereka ikut tidak bisa tidur dan ikut meriang dibuatnya. Subhanallah, ini satu perumpamaan yang luar biasa tentang betapa dahsyatnya seharusnya hubungan yang dibangun antara orang-orang yang beriman. Nah, maka itu kita ajak semua, kita serukan semua, jangan ada yang berpangku tangan. Ayo, mari sama-sama kita berikan bantuan apa saja yang bisa kita berikan. Apakah itu bantuan doa, bantuan tenaga, bantuan harta benda, bantuan ilmu, bantuan apa saja yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban adanya gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, begitu juga gempa di Lombok sana. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini saya serukan semua untuk malam hari ini betul-betul munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighatha, berdoa, berzikir, bersolawat, mohon doa kepada Allah, mohon ampunan untuk kita semua, dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pada kesempatan ini juga saudara, saya mengajak semua untuk tetap merapatkan barisan, menyatukan segala potensi untuk menyongsong kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan negara kita sebagai negara yang adil, aman, sejahtera, betul-betul menjadi Indonesia yang berkah. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, ahibba'il kiram, pada kesempatan ini pula tidak lupa saya sampaikan tentang berita yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang pencekalan saya di negara Arab Saudi. Maka itu di sini saya sampaikan bahwa benar, saya di Saudi Arabia sedang dicekal, tidak boleh
meninggalkan negara Arab Saudi, sehingga saya dan keluarga untuk sementara waktu belum bisa keluar dari negara Saudi Arabia. Sebagaimana pernyataan Dubes Arab Saudi di Jakarta beberapa hari yang lalu, yaitu yang sama kita hormati Syekh Usamah As-Suaibi, bahwa pencekalan saya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi dan menjaga keselamatan saya sekeluarga. Untuk itu, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi, khususnya kepada Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkotanya, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz, hafidhahumallahu ta'ala wara'ahuma, atas segala perhatian dan bantuannya. Akan tetapi, saat ini saya di Arab Saudi sedang mengingatkan semua pihak-pihak yang terkait di pemerintahan Arab Saudi bahwasanya pencekalan saya yang berlarut-larut akan menyebabkan visa saya dan keluarga habis masa berlakunya, sehingga kami overstay. Dan tentu overstay itu akan terkena denda yang cukup besar dan sekaligus terkena sanksi blacklist, sehingga tidak boleh kembali ke Saudi Arabia dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karenanya, saat ini saya dan keluarga di Saudi Arabia, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami kepada pemerintah Saudi agar bisa segera mencabut cekal tersebut tanpa denda dan tanpa blacklist, sehingga kami sekeluarga tetap bisa keluar ataupun masuk ke negara Saudi dengan bebas kapan saja tanpa melanggar aturan yang berlaku di Saudi Arabia. Karena itu, saya mohon kepada semua kaum muslimin yang hadir pada malam hari ini ataupun yang mendengarkan rekaman ini untuk terus dan terus mendoakan kami sekeluarga agar segera keluar dari problem ini. Tidak usah khawatir, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya dan keluarga di Saudi Arabia sampai saat ini masih dalam keadaan aman, nyaman, tenang, senang, tidak kekurangan suatu apapun. Dan insya Allah problem ini akan segera selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, adapun soal adanya opini intelijen hitam, maka saya ingin katakan di sini, ya, indikasinya sangat terasa sekali bahwa memang kami rasakan ada operasi intelijen hitam, entah dari mana datangnya gerakan ini. Tapi tidak usah khawatir, kami telah bersumpah bahwa kami akan terus melakukan perlawanan sekuat tenaga terhadap segala bentuk operasi intelijen hitam yang ingin mencelakakan kami. Dan insya Allah kita akan terus berjuang untuk membuat mereka merintih dan meratap serta menyesal seumur hidup mereka. Dengan pertolongan Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nah, ahibail kiram, itu saja yang ingin saya sampaikan. Teruskan munajat ini, teruskan istighosah ini, teruskan doa bersama ini, semoga digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa doakan kami sekeluarga di kota suci Makkah Al-Mukarramah agar selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang terakhir, jangan lupa saat ini kita ada di ujung daripada bulan September. Dan ingat bahwa di tahun 1965 telah terjadi pengkhianatan PKI. Mereka bukan hanya membunuh para jenderal, tapi mereka juga membunuh ulama, membantai santri, membakar pondok-pondok pesantren. Dan hati-hati, jangan berikan kesempatan kepada mereka untuk bangkit kembali. Karena itu saya serukan kepada umat Islam dimanapun Anda berada, malam ini atau besok malam, di mana-mana, putar kembali film G30 SPKI agar generasi muda kita yang selama ini tidak tahu tentang apa yang terjadi di tahun 65, mereka tahu tentang bahayanya PKI. Karena itu kita harus bangkit. Tidak boleh kita biarkan PKI untuk muncul kembali di negeri kita. Dan sebagai penutup, saya tidak lupa mengajak seluruh umat Islam dimanapun Anda berada untuk tetap berada dalam barisan. Dan ingat bahwa 212, sekali lagi, bahwa 212, Mujahid 212 selama ini dan sampai saat ini alhamdulillah tidak terbelah, tidak terpecah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sampai hari ini alhamdulillah Mujahid 212 tidak terpecah belah. Akan tetapi ya, mereka terus tersaring dan terus terpilih, sehingga akan terpisah baina thayyib wal khabis, akan terpisah antara yang istiqamah dengan yang tidak istiqamah, akan terpisah antara yang serius berjuang dengan yang tidak serius berjuang, akan terpisah antara yang tahan banting dengan yang tidak tahan banting. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Alhamdulillah Mujahid 212 sampai hari ini tetap solid, tetap eksis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya kepada semua yang hadir sini, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap bangkit? Takbir! Siap bela agama? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Takbir! Nah, untuk itu, dalam rangka menuju Indonesia yang berkah, maka pada akhirnya di penutup sambutan saya ini, ayo rame-rame semua jawab rame-rame, 2019 ganti presiden semuanya. 2019, sekali lagi 2019, sekali lagi 2019. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya mari kita berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon keberkahan bagi bangsa dan negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin ya khairan nasirin. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li ulama'iha wa umaraiha wa ra'iyatiha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ij'al biladana bilada Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, akhirnya saya ingin memberikan amanat sebagaimana pernah diwasiatkan oleh seorang wali, seorang ulama besar di zamannya, seorang guru yang begitu dihormati oleh bangsa Indonesia sampai hari ini,
yaitu Al-Habib Saleh Al-Hamid dari Tanggul Jember, di mana beliau pernah berwasiat pada saat-saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi ancaman-ancaman dari dalam maupun dari luar, apalagi ketika beliau hidup dulu ada ancaman dari PKI, beliau mewasiatkan umat Islam di mana-mana untuk jangan lupa membaca sholawat badar. Kita baca rame-rame sholawat badar di mana-mana supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya jangan lupa amanat ini, yaitu gaungkan baca sholawat badar di mana tempat. Insya Allah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita, karena di dalam sholawat badar itu ada doa permohonan kepada Allah agar Allah salimil ummah, yaitu menyelamatkan umat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kejauhan. Semoga saya dan Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil habib Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil habib Rasulillah. Alhamdulillah bi ahlil badiyah Allah, salatullah
الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي